Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 9 SMP Negeri 1 Ponorogo. Bertemu lagi dengan Pak Guru ya di semester 2 ini di mata pelajaran PJOK. Bentar. Di mata pelajaran PJOK ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Pak Guru selalu ingatkan kembali kita masih dalam kondisi pasca pandemi COVID-19 ya. Belum usai ini, walaupun sudah ganti tahun, tapi ternyata pandemi masih merebak di mana-mana, khususnya di Kabupaten Kebumen ternyata masih zona merah, sehingga kita belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka ya, padahal kita sudah persiapkan. Nggak apa-apa, kita belajar melalui daring. Pak Guru pandu dari sini, kalian belajar sendiri di rumah ya. Karena dalam masa pandemi, kalian semua di rumah tetap mematuhi protokol ya, protokol COVID dari pemerintah, tetap menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, terus tetap lakukan jaga jarak ya. Ketika kalian mana-mana, usahakan selalu pakai masker dan hindari yang berkerumun-kerumun, kurangi ya. Tidak mungkin kita bisa untuk tidak berkerumun karena sifat manusia itu adalah memang berkelompok ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi ya kita mengurangi. Ketika kalian pulang dari pasar yang berkerumun, pulang langsung, kalau usahakan mandi, ganti pakaian ya. Cuci tangan, mandi, ganti pakaian. Ya, baik. Untuk pada pertemuan pada pagi hari ini, untuk pertemuan pertama kita tidak akan masuk ke materi dulu, kita akan bahas materi yang ada di semester 2 ya. Di semester 2 ini ya, pada intinya pembelajaran PJOK itu dari kelas 1 sampai kelas 9 itu sudah pernah Pak Guru bilang materinya adalah sama, yaitu ada 10 materi. Tinggal nanti di dalam pembelajarannya nanti adalah cakupannya lebih dalam untuk kelas 8 dan kelas 9. Untuk pendalaman saja untuk kelas 9. Yang untuk kelas 9 yang semester 2 yang pertama adalah nanti ada permainan bola kecil. Permainan bola kecil nanti kita ambil yang permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis ya, kalian sudah tahu apa itu permainan bulu tangkis, di kelas 2 sudah dibahas. Lapangan juga dan sebagainya, peralatan sudah dibahas. Nanti kita lebih dalam lagi untuk permainan bulu tangkis. Untuk selanjutnya yaitu nanti yang kedua adalah setelah bola kecil itu adalah ada bela diri ya, ada bela diri. Bela dirinya nanti kita menggunakan bela diri asli Indonesia, yaitu pencak silat. Nanti kita akan belajar dasar-dasar dari pencak silat ya. Mungkin kalian sudah banyak yang mengikuti, ada perguruan-perguruan pencak silat di Kebumen banyak ya, ada Merpati Putih, ada Kerasakti, ada PSHT, ada Setio Budi, ada macam-macam ya, Merpati Putih, ada Tapak Suci dan sebagainya. Itu adalah semua apa ya, semua adalah pada intinya adalah pencak silat, budaya warisan dari leluhur kita dari zaman dahulu, dari zaman penjajahan. Itu adalah pencak silat ya. Nah, untuk bagi kalian yang mungkin sudah ikut dalam perguruan apapun, Pak Guru harap apa ya, pencak silat itu adalah seni ya, seni bela diri, tapi tidak untuk kalian terus wah saya sudah punya apa ya, jurus-jurus dan sebagainya, terus kalian untuk
sombong, bukan ya. Kesombongan akan meruntuhkan ya. Jadi kalian itu hanya untuk kalian jaga diri, untuk misalnya ada apa-apa kalian bisa untuk menjaga diri atau menjaga orang lain, bukan untuk sombongan ya. Dan lagi Pak Guru sering dengar ya, ketika beda perguruan itu saling saling tidak, kadang sering bersih tegang ya antar perguruan satu dan perguruan yang lain. Kalau bisa itu Pak Guru harap dikurangi atau dihilangkan ya. Semua itu sama, Indonesia sama ya, sama-sama pencak silat ya. Terus selanjutnya nanti adalah aktivitas senam lantai ya. Senam lantai ya kalian sudah tahu itu apa senam lantai. Nanti ada guling depan, guling belakang, terus kayang dan sebagainya. Nanti kalian bisa praktek sendiri di rumah ya. Kalian bisa menggunakan kasur sendiri di rumah ya, enak. Nanti Pak Guru jelaskan di sekolah lewat YouTube, nanti kalian bisa lihat. Kalian juga bisa lihat materi contoh-contoh lain di internet juga banyak, atau di buku di buku paket kalian yang sudah kalian dipinjami ya. Kalian baca, kalian pelajari sendiri, kalian praktekkan di rumah ya. Ingat, untuk dalam masa COVID-19 ini kalian olahraganya itu yang bisa yang mandiri, jangan yang berkelompok, jangan kayak bola voli, sepak bola atau yang lain itu dikurangi. Boleh tapi dia usahakan dikurangi ya. Jadi kalian bisa sendiri, misalnya jogging atau kebugaran ya, atau bisa untuk senam pembentukan tubuh, contohnya sit up, push up, terus back up dan sebagainya. Naik turun tangga itu bisa untuk membentuk tubuh kalian sehat ya. Tidak perlu tidak perlu kalian butuh tempat yang luas, kalian cukup di rumah, di depan rumah jogging, terus bolak-balik ya, terus sit up, push up sendiri bisa ya, minimal itu 30 menit 3 kali seminggu ya. Terus untuk selanjutnya adalah setelah aktivitas senam itu di materi itu sebenarnya ada aktivitas akuatik atau aktivitas air. Itu adalah renang, tapi mungkin kita akan bahas sekilas saja, tapi tidak akan ada prakteknya ya. Terus setelah aktivitas akuatik nanti adalah aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit ya. Aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Nanti apa saja aktivitas fisik untuk mencegah penyakit ya, terutama ya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Sebagai contoh, misalnya seseorang sudah terkena dampak dari pandemi positif COVID, nanti dia akan dirawat nanti dia akan diisolasi sendirian ya di ruang, keluarganya pun yang menjenguk itu dibatasi, teman-teman tidak boleh menjenguk dan sebagainya. Itu secara fisik dan mental itu akan semakin terganggu dan drop ya. Maka itu alangkah baiknya kita mencegah sebelum terjadi ya. Mencegah itu lebih baik ya, mencegah sebelum diisolasi. Lebih baik kita mencegah dengan ya tadi protokol COVID yang setelah disediakan oleh pemerintah ya. Ya itu ya tadi tentang materi-materi yang ada di semester 2 ini. Ada bulu tangkis ya, bulu tangkis. Nama lainnya adalah badminton ya. Mungkin itu dulu ya, di pertemuan kali ini kita cuma bahas tentang materi-materi yang ada. Untuk pertemuan selanjutnya nanti mungkin kalau itu berarti yang pertama dulu ya, itu tentang bulu tangkis ya. Mungkin itu pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya, dan Pak Guru ingatkan kembali tetap jaga protokol COVID dari pemerintah, terus lagi tetap berolahraga minimal 3 kali seminggu, setiap kali itu 30 menit minimal sampai kalian keluar keringat.
denyut jantungnya itu berapa ya, 40-60% dari denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal adalah berapa, 220 dikurangi umur kalian, itu adalah denyut jantung atau denyut nadi maksimal ya. Tidak mungkin akan maksimal, tapi kita usahakan 40-60% dari denyut jantung maksimal. Itu berarti tandanya kalian sudah berolahraga. Kalau masih di bawah itu berarti kalian termasuknya itu belum melakukan olahraga, baru pemanasan. Dan semakin bagus kondisi fisik seseorang, misalnya dia atlet, maka intensitasnya itu semakin bertambah. Si A seorang atlet itu butuh 1 jam baru dia berkeringat. Si B itu orangnya bukan atlet, dia jarang berolahraga, mungkin setengah jam, 15 menit sudah keringat, bahkan keringat dingin karena sudah habis keringatnya. Nah, akhirnya berkunang-kunang, mata kunang-kunang, dia masih nekat mengikuti yang sudah atlet, akhirnya pingsan ya. Jangan sampai seperti itu ya. Mungkin cukup ya, Pak Guru akhiri pembelajaran pada pagi siang hari ini. Untuk menutup, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup, semoga ilmu yang Pak Guru berikan bisa bermanfaat. Sebelum Pak Guru akhiri, kita jargon dulu ya. Masih ingat kan jargon kita? PJOK SMP Negeri 1 Ponorogo, cerdas, kuat, bersahaja, luar biasa ya. Larang-larang ya. PJOK SMP Negeri 1 Ponorogo, cerdas, kuat, bersahaja, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh.